Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Channel ini dibuat untuk kalian, mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan atau tambahan inspirasi atau missing puzzle atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya dapat masukan ya. Saya banyak mendapat masukan beberapa hari ini adalah tentang menjadi seorang konten kreator ya. Konten kreator baik YouTube atau aplikasi lain selain YouTube ini. Ini ada hubungannya dengan karya ya, dengan karya dan hasil yang diakibatkan dari karya yang kita buat ya. Kalau kita menjadi konten kreator, pasti yang ada di benak kita itu ada beberapa orang adalah yang paling utama, yang paling banyak adalah untuk mendapatkan uang atau materi ya, karena banyak yang diiming-iming atau banyak yang melihat konten-konten kreator lain itu berhasil, itu dilihat dari nominal uangnya ya, sampai mungkin fantastis ya. Selain subscriber ya, selain subscriber, selain follower, mereka melihat adalah pendapatan daripada para konten kreator. Sekarang kita lihat ya, kita coba buka dapurnya konten kreator ya. Ini untuk kalian yang pemula atau untuk kalian yang juga mungkin sekarang sudah menjadi konten kreator, menjajaki bagaimana menjadi konten kreator. Itu kita lihat dapurnya sekarang ya. Saya mempunyai dapur sendiri ya. Saya menjadi konten kreator, saya memilih membuat konten-konten original ya. Yang dimaksud dengan original adalah ya, saya menggunakan ide saya sendiri, saya sharing pengalaman-pengalaman saya membuat konten berdasarkan apa yang saya dapatkan pada saat ini ya. Saya menghindari sebenarnya konten-konten yang berbentuk itu re-upload atau konten orang lain yang saya sadur untuk saya jadikan konten saya ya. Ini dapur saya. Memang untuk diri saya itu tidak secepat mungkin konten kreator lain ya, karena masing-masing memang mempunyai rahasia dapurnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kalian mau menjadi konten kreator ya, kalian coba kedepankan diri kalian sendiri aja. Kalian tawarkan, sharing bakat yang kalian punya ya, pasti akan berhasil. Memang membutuhkan waktu yang lama ya. Untuk menjadi konten kreator itu tidak bisa berhasil dalam semalam. Ada yang seperti itu, karena seperjalanan saya membuat konten di YouTube atau di aplikasi lain ya, saya melihat banyak orang-orang yang ada beberapa orang yang bikin konten itu langsung meledak, viewernya langsung banyak, subscribernya langsung banyak, itu ada. Tapi memang itu dari 100% itu ya cuman beberapa persen aja, mungkin 1 atau 2%, dan itu tidak bisa dialami oleh semua orang ya. Sama seperti jam upload ya. Kalau misalnya kita membuat konten, kita itu kan nggak tahu ya kita bisa upload jam berapa, karena kendala saya adalah saya harus mencari ide konten yang benar-benar itu saya menjiwainya, dan saya sharing kepada kalian itu mengalir begitu saja ya, tidak ada konsep-konsep atau tidak ada scripting sebenarnya. Karena kalau saya membuat scripting itu saya malah nggak bisa berbicara ya. Karena saya bukan tipikal orang yang letterluck itu seperti ini. Saya membaca buku, setelah itu saya utarakan kepada kalian ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi saya itu mengalir saja dari
inspirasi atau ide yang sudah saya ide yang keluar dari diri saya gitu loh. Jadi misalnya sekarang saya sharing untuk kalian para penonton YouTube semua ya, atau kalian mau menjadi seorang YouTuber atau kalian sudah menjadi seorang YouTuber yang ingin sukses. Sebenarnya sukses atau tidak sukses itu nggak harus dari aplikasi ya, tidak harus dari YouTube. Tetapi YouTube ini one off, memang iya, memang benar, memang ada pendapatannya, iya, dan pendapatannya itu memang besar, ya, memang benar, itu memang benar. Tetapi kalian itu harus menghadapi berbagai macam berbagai macam ujian ya, bukan ujian, lebih ke mental kalian. Gimana caranya menjadi konten kreator itu kita harus menggunakan akal kita juga. Kita harus melihat juga pangsa pasar penonton kita itu juga harus, dan kita jangan terpaku pada untuk awal itu jangan terpaku pada angka-angka, misalnya angka viewer, angka like ya, angka follower, subscriber. Itu membuat kita down. Kita targetkan saja kita mau membuat video paling tidak 100 video ya. Kalian tekuni aja membuat 100 video pertama. Satu video itu lamanya 10 menit ya, kalau bisa ya. Pokoknya kalian lakukan itu saja, lakukan itu berulang-ulang ya. Tetapi memang kalian belum bisa menjagakan apa-apa, karena saya di YouTube ini saya sudah mungkin ada 5 tahun lebih. Itu pun saya berganti-ganti yang namanya konsep ya, saya berganti-ganti yang namanya konsep. Nah, karena saya memang di offline-nya itu adalah seorang motivator, pembicara, saya coach untuk yang namanya pengembangan diri ya, self development, baik pribadi maupun perusahaan ya. Itulah yang akhirnya saya angkat menjadi niche saya untuk YouTube ya, karena itu memudahkan saya sebenarnya, memudahkan saya untuk tidak keluar jalur terlalu jauh dari apa yang saya lakukan ya. Jadi materi yang saya lakukan di offline itu saya lakukan juga di online, seperti itu. Jadi misalnya nih kalian berkecimpungnya banyak itu seorang ibu rumah tangga mungkin di dapur ya, kalian bisa tutorial masak, tetapi kalian coba lihat pangsa pasarnya orang Indonesia atau pangsa pasar luar negeri. Kalau pangsa pasar orang Indonesia, biasanya kalian kalau tutorial itu tutorial yang begini, kalian membelanjakan uang di bawah 50.000 mungkin bisa membuat brownies, atau kalian membuat makanan mewah tetapi budgetnya itu di bawah 50.000, seperti itu. Jadi tutorial seperti itu banyak diminati oleh ibu-ibu rumah tangga, atau juga kemungkinan ada rekan-rekan pengguna YouTube yang mau membangun usaha dengan modal minim. Itu bisa kalian lakukan seperti itu. Jadi tutorial membuat seblak, tutorial membuat yang mungkin makanan-makanan yang modalnya itu murah ya, itu bisa kalian gunakan untuk bahan konten kalian, dan itu bisa diminati banyak orang ya. Kalau kalian bergerak di bidang mungkin penjualan rumah ya, kalian bisa review rumah itu ya. Kalau kalian bergerak di penjualan kendaraan, kalian bisa review kendaraan. Itu aja, setiap hari kalian review satu kendaraan, atau setiap hari kalau kalian menjual rumah, kalian review satu rumah ya, satu rumah kalian review. Dan kalian targetkan kalian membuat yang namanya 1000 video, berarti 100 video berarti kan 100 hari ya.
100 hari itu ya kemungkinan sekitar 2 bulan. Kalian lihat perkembangannya nanti. Kalau perkembangannya itu makin pesat, kalian lanjutkan terus ya. Tetapi kalau perkembangannya itu lambat, kalian harus mencari pola yang lain, tetapi dengan tema yang sama saja. Jadi tema yang sama, tetapi kalian lakukan dengan pola yang lain ya. Mungkin kalian memerlukan karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda untuk menyampaikan, atau kalian menyampaikannya dengan gaya yang berbeda atau dengan angle kamera yang berbeda. Jadi kalau untuk menjadi konten kreator, kalian itu harus berkreasi terus ya. Kalian harus memikirkan satu hari itu, kalian itu harus berpikir bagaimana saya memberikan hasil konten yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh ya. Yang makanya kalau saya, karena saya coach untuk developing person ya, pengembangan pribadi ya, yang saya memberikannya itu dulu itu seminar offline. Nah sekarang saya tinggal pindahkan aja ya, materi-materi saya utarakan secara online. Jadi kalian itu bisa menikmati, kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu saya secara online ya, tetapi tidak yang mendalam. Jadi materi-materi di video ini, di channel ini, itu saya berikan materi-materi, semuanya itu materi-materi dasar, karena pendalamannya memang kita harus menggunakan ini ya, metode offline. Kalau tidak metode offline juga memang harus secara privat, atau kita pindah ke ini lain, ke media lain, karena saya harus membicarakan misalnya untuk materi bagaimana kita melepas beban batin ya. Kalau dari sini kan saya hanya menjelaskan garis besarnya penyebab apa yang menyebabkan kalian itu terkena tekanan batin ya. Nah, saya memberikan beberapa solusi untuk melepaskan beban batin tersebut. Tetapi untuk kita itu memberikan pelajaran itu harus secara privat sebenarnya, atau berkumpul 5 atau 10 orang, karena memang memang tidak bisa secara menyeluruh, secara meluas seperti itu, karena orang pasti bingung ya. Orang pasti bingung dengan, kadang-kadang ada yang bingung apa yang saya bicarakan, kan pasti itu. Makanya saya biasanya membuka kelas-kelas online juga, tetapi kita pindah aplikasi dari Google juga ya. Kita berkumpul 5 sampai 10 orang, itu saya memberikan materi-materi khusus ya, materi-materi pendalaman dari yang sudah saya bicarakan di channel YouTube ini. Seperti itu. Jadi itu YouTube ini, aplikasi ini adalah aplikasi penyambung sebenarnya. Kita juga bisa mendapatkan materi dari YouTube, benar, dan materi itu besar, benar, iya. Kita bisa gajian tiap bulan, iya, tetapi kita harus membuat video itu setiap hari ya. Jangan kalian itu membuat video itu seminggu sekali ya, atau 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu parah, karena integritas kalian itu pun dilihat oleh aplikasi YouTube ini. YouTube itu memerlukan konten kreator ya, yang membuat banyak traffic untuk YouTube gitu loh. Kalau kalian seenaknya sendiri, kalian tidak disiplin membuat video atau membuat konten yang kalian harus bagikan kepada YouTube, padahal kalian mungkin sudah dimonetisasi ya, kalian sudah mendapatkan akses menjadi partner YouTube dan kalian sudah mendapatkan dolar dari YouTube, tetapi kalian seenak-enaknya saja ya, integritas itu yang dinilai sama YouTube ya. Wah, ternyata ini YouTube ini bilang gini, ternyata ini kamu ini tidak menjiwai dan kamu tidak cocok sebenarnya jadi partner YouTube ya. Makanya sekarang banyak yang kena dismonetisasi ya, banyak dikeluarkan dari YouTube, karena sebenarnya pada saat kalian menjadi partner YouTube itu adalah pada saat ujian awal dari YouTube itu, yang sebenarnya dimulai setelah kalian menjadi partner YouTube. Pada saat kalian belum jadi partner YouTube,
itu kalian bebas-bebas saja ya, kalian bebas-bebas saja. Tetapi pada saat YouTube sudah memberikan uang kepada kalian ya, pertama nominalnya kan pasti kecil ya, kecilnya dolar itu dirupiahkan juga lumayan besar ya, itu sudah di atas UMR Indonesia. Dikasih gaji dolar kecil itu dirupiahkan itu termasuk besar juga. Jadi ya kalau kalian konsisten membuat video setiap hari di YouTube, itu integritas kalian akan dinilai oleh YouTube ya. YouTube secara otomatis ya akan merekomendasi karya-karya kalian. Karya-karya kalian itu akan disebar terus kemana-mana ya. Yang pertama itu kuncinya kalian harus memberikan nilai-nilai positif di video kalian ya. Nilai-nilai positif, nilai-nilai yang membangun. Kalau misalnya kalian ingin memberikan pandangan-pandangan kalian tentang sesuatu yang keluhan atau apa, itu kalian perhalus. Kalian harus perhalus bahasanya. Kalian itu harus memberikan pokoknya pandangan-pandangan yang memberikan nilai positif juga untuk YouTube ya. Jangan sampai aplikasi YouTube ini itu mendapatkan efek negatif dari apa yang kalian berikan kepada pemirsa YouTube, seperti itu ya. Jadi makanya kalau tidak aneh kalau misalnya ada konten itu dihapus oleh YouTube. Karena kenapa? Setelah dilihat konten itu mengandung kata-kata negatif ya, sesuatu yang bisa merusak, sesuatu yang membuat brand image negatif ya. Jadi kalau kalian itu melakukan sesuatu yang bentuknya positif, yang kalian bisa bagikan di YouTube, itu bisa macam-macam, bisa tentang kalian sukses di aplikasi lain, bisa kalian mungkin melakukan banyak hobi, kalian melakukan hobi-hobi kalian ya, misalnya hobi mainan. Tetapi kalau bisa sih kalian melakukan itu secara konsisten ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa konsisten, itu agak susah nantinya kalian akan direkomendasikan oleh YouTube ya. Apalagi kalau kalian sudah monetisasi, sudah menjadi partner YouTube, tetapi kalian malah tidak bisa konsisten. Dulu sebelum jadi partner YouTube kalian bisa membuat video sehari sekali. Sekarang sudah menjadi partner YouTube, kalian sudah mendapat gaji, kalian malah enak-enakan ya. Kadang-kadang sebulan sekali baru bikin video. Nah itu jangan. Makanya akhirnya nanti akan didepak ya, akan dikeluarkan dari YouTube seperti itu. Karena kalian itu partner YouTube itu harus juga menjaga nama baik aplikasi ini gitu loh. Karena ini adalah sudah perusahaan kalian. Sebenarnya kalian itu adalah bukan employee karena kalian adalah seorang konten kreator. Tetapi begini, kalian itu bebas mengutarakan apa saja, kalian bebas berkarya apa saja ya di rumahnya YouTube ya, di perusahaannya YouTube, dan kalian digaji oleh YouTube. Tetapi kalian harus mengikuti panduan-panduan perusahaan, yaitu apa? Ya jangan membuat onar, jangan membuat hal-hal negatif yang dapat merusak nama perusahaan. Seperti itu, mudah sekali teman-teman. Para pemirsa YouTube semua, kalau kalian mau mendapatkan gaji dari YouTube, pendapatan dari YouTube, itu kalian harus memberikan sharing hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberikan perkembangan untuk para pemirsa YouTube, seperti itu ya, yang bisa meningkatkan kemungkinan kinerjanya, mungkin bisa meningkatkan daya kreasinya. Yang tadinya dia itu buntu ide mau jualan apa, jadi bisa punya ide jualan. Atau dia buntu untuk mendapatkan ide konten, itu dia bisa mendapatkan konten. Nah seperti itu. Jadi teman-teman sekalian pemirsa YouTube semua, kalian tidak perlu berkeluh kesah
Ya, kalau misalnya kalian menjadi seorang konten kreator atau menjadi seorang YouTuber tapi nggak berhasil berhasil atau tidak mendapatkan hasil, yakinlah saya melakukan ini sudah bertahun-tahun ya. Saya melakukan ini sudah bertahun-tahun dan apa ada penghasilannya? Iya, ya. Dan untuk ukuran rupiah itu besar karena kan kita mendapatkannya bukan ukuran rupiah, ya. Jadi sekecil-kecilnya ukuran dolar itu kita mendapatkan nilai yang besar, nilai tukar yang besar untuk kita bisa untuk menjadi pemasukan kita gitu loh. Tetapi kita harus konsisten, kita harus terus-menerus untuk memberikan konten ya setiap hari, paling tidak satu kali, yaitu kalian bagaimana cara kalian itu membuat draft ide gitu ya. Makanya saya sarankan kalau kalian mau membuat konten menjadi konten kreator YouTube, kalian barengi dengan yang sedang kalian jalani secara offline gitu loh. Kalau kalian itu harus merekayasa lagi apa yang harus kalian jalankan untuk konten dan berbeda dengan apa yang kalian lakukan di offline, ya terlalu berat ya. Itu akan menjadi beban buat kalian, tekanan buat kalian, akhirnya kalian stres. Nah, kalau kalian stres pasti motong gitu loh. Pasti kalian tidak bisa konsisten setiap hari. Oke ya, jadi saya mungkin akan memberikan mungkin masukan buat teman-teman sekalian ya. Bagaimana cara saya memproses untuk menjadi konten kreator dan bisa konsisten setiap harinya ya. Walaupun ya saya kadang-kadang itu miss satu hari karena pada waktu itu pertama mood saya mungkin tidak baik, kedua saya belum mendapatkan ide konten karena memang ide konten itu tidak mudah ya teman-teman sekalian. Untuk mencari ide konten itu kalian membutuhkan inspirasi, kalian membutuhkan masukan-masukan dari kanan kiri. Ya kalian juga bisa mendapatkan masukan itu dari aplikasi YouTube sendiri atau aplikasi-aplikasi lain yang lagi menjadi problem ini apa. Nah, kita menjadi problem solvernya, kita menjadi pemecah masalahnya ya. Misalnya ini sekarang bagaimana cara kita konsisten di YouTube ya, kalian harus menjiwai konten kalian dengan apa yang kalian lakukan di dunia offline ya. Misalnya kalian ibu rumah tangga ya tutorial masak, tutorial bersihin WC, tutorial bersihin lingkungan kalian. Kalau kalian seorang ojol ya, ada itu seorang ojek online, dia jalan-jalan jemput pelanggannya, dia jadikan konten ya. Itu akhirnya dia mendapatkan pemasukan juga dari itu. Cuman ya jangan mudah menyerah karena algoritma YouTube inilah yang akan merekomendasikan video-video kalian ya. Kalau misalnya kalian mau nge-push ya bisa, kalian harus menggunakan Google ADS, kalian harus melakukan advertising untuk mengiklankan video kalian ya, supaya video kalian itu terdorong untuk bisa ditonton oleh para pemirsa ya, para pemirsa YouTube semua. Jadi itulah. Tapi yang penting itu kalian berkarya secara original ya. Kalau kalian memang mau berkarya lama di YouTube ya, kalau saya ya karena saya sudah mendapatkan pemasukan ya saya lebih baik original saja, karena original pun aman dan istilahnya kalian itu sesuai dengan panduan komunitas seperti itu. Jadi lakukanlah hal-hal positif ya teman-teman sekalian, pemirsa YouTube semua. Kalian menjadi konten kreator, kalian berkaryalah yang positif yang dapat memberikan insight atau masukan kepada pemirsa kalian seperti itu, sehingga mereka juga bisa merasakan hal positif yang kalian bagikan gitu ya. Terserah bisa apa saja, tetapi hal-hal itulah yang nanti akan berbalik kepada kalian menjadi hal yang positif juga. Jadi kalau kita memberikan hal yang positif kepada orang lain, sharing hal yang positif kepada orang lain,
itu akan berbalik kepada kita, ya, yaitu adalah gaji YouTube yang terus meningkat, ya teman-teman sekalian. Ya, saya sarankan itu aja. Saya memberi masukan, kalau kalian mau menjadi konten kreator, mendapatkan pemasukan dari menjadi konten kreator di YouTube, kalian harus konsisten, ya. Kalian harus membuat ide-ide, nggak usah original, ya, tetapi kalian itu aplikasikan dengan pikiran kalian sendiri. Misalnya saya mendapatkan masukan dari aplikasi lain, nah saya nggak sharing mentah-mentah begitu saja, tetapi saya olah dulu dengan gaya saya olah dulu dengan keunikan saya, baru saya bagikan kepada kalian, gitu loh. Jadi tidak perlu kalian mencari ide sampai yang out of the box sampai kalian stres, itu malah kalian nanti juga jadi stres, jadi tidak bisa berkarya. Jadi berkaryalah dengan lepas, jiwailah apa yang kalian kerjakan dan sharingkan di YouTube, ya. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Mudah-mudahan bahasan kali ini di video kali ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi untuk teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan.